Di zaman yang seperti ini, zaman yang dimana umat Islam tidak memiliki ruh keislaman, di mana umat Islam tidak memiliki kekuatan di dalam mengamalkan agamanya, maka apabila syariat Islam ditegakkan, dipaksa untuk ditegakkan, bukan justru malah kebaikan yang akan kita dapatkan. Bukan justru malah kemenangan ataupun kekuatan yang kita dapatkan ketika umat dalam keadaan rusak seperti ini, kemudian kita paksa syariat Islam ingin kita tegakkan, yang mencuri semua tangannya dipotong. Maka Masya Allah, orang Indonesia banyak sekali yang mencuri. Al-jazaul ihsan illa li ihsan. Sebagaimana kebaikan memiliki pahala yang serupa dengan kebaikannya, maka begitu pula dosa pun demikian. Dosa akan memiliki siksa sebagaimana apa yang ia perbuat. Kemaksiatan pun akan memiliki dosa, memiliki balasan siksa sebagaimana kemaksiatan yang dia lakukan. Orang yang mengadu ayam, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menyiksanya dengan sesuatu yang sebagaimana dosa yang dia lakukan kalau dia tidak bertaubat. Maka dalam syariat Islam, ketika seseorang mencuri, maka hukuman yang pantas adalah tangannya dipotong. Tangannya dipotong. Ini apabila syariat Islam sudah ditegakkan. Kok Islam sangat sadis, sangat zalim sekali. Mencuri tangannya dipotong, tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Nah, apabila syariat Islam ditegakkan, amalan agama sempurna diamalkan, justru ketika seseorang mencuri dan tangannya dipotong, maka itu akan memberi pelajaran kepada orang-orang yang tidak mencuri, ataupun orang-orang yang sudah mencuri kemudian dia tidak mau tobat dari sifat mencurinya. Orang-orang yang belum ketahuan, dia tidak akan mengulangi apa yang dia pernah perbuat. Ini kalau memang syariat Islam, hukum-hukum Islam ditegakkan dengan secara benar. Akan tetapi kita di negara yang berdemokrasi seperti ini, ketika kita menjunjung tinggi syariat Islam, maka banyak sekali orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Oleh sebab itu, almarhum Kiai Uzairon Taifur Abdillah, beliau pernah mengatakan, memang bagus kita menjunjung tinggi syariat Islam. Harus kita sebagai orang Islam menjunjung tinggi syariat Islam dan bagaimana kita berusaha untuk menegakkan hukum-hukum Islam pada negara kita ataupun pada tempat kita tinggal. Akan tetapi kalau kita pada masa seperti ini, di mana-mana orang tidak ingin beramal, di mana-mana kemaksiatan di depan mata kita, orang yang sholat lebih sedikit dibanding orang-orang yang ke mall, orang-orang yang mendengarkan lagu lebih banyak daripada orang yang mendengarkan baca Al-Quran, orang yang main game lebih banyak daripada orang yang membuka Al-Quran. Zaman yang seperti ini, zaman yang dimana umat Islam tidak memiliki ruh keislaman, di mana umat Islam tidak memiliki kekuatan di dalam mengamalkan agamanya, maka apabila syariat Islam ditegakkan, dipaksa untuk ditegakkan, bukan justru malah kebaikan yang akan kita dapatkan. Bukan justru malah kemenangan ataupun kekuatan yang kita dapatkan ketika umat dalam keadaan rusak seperti ini, kemudian kita paksa syariat Islam ingin kita tegakkan, yang mencuri semua tangannya dipotong. Maka Masya Allah, orang Indonesia banyak sekali yang mencuri. Entah yang mencuri uang siapa, yang mencuri uang, yang mencuri kayu, yang mencuri dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau kita pikir-pikir, ketika orang-orang banyak yang mencuri dan semuanya tangannya dipotong, Masya Allah, ketika ada perang misalnya, ketika ada perang,
maka orang Indonesia banyak yang tidak bisa mengangkat senjata. Kenapa? Karena dia tidak memiliki tangan. Maka yang paling cocok, kata beliau, yang paling cocok untuk zaman yang rusak sebagaimana saat ini, yang paling cocok bukan kita mengkoar-koarkan, tegakkan syariat Islam, tegakkan pancung, tegakkan potong tangan, tidak. Tapi yang paling cocok pada zaman yang rusak sebagaimana saat ini, bagaimana kita suarakan, ayolah kita sama-sama memakmurkan masjid, ayolah kita sama-sama menegakkan sholat 5 waktu, ayolah sama-sama kita menutup aurat bagi yang wanita. Nah,